doanya saja tidak sampai ke langit. Ini ancaman bagi orang yang meninggalkan, yang menyia-nyiakan sholat. Doanya saja tidak sampai ke langit. Kemudian yang terakhir hadirin lain salam hakam bidu'ai sholih, tidak termasuk bagian dari doa-doanya orang soleh. Namun kita ingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi aujaba bi salatil khamsi fi kulli yawmin nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan pembahasan awal kita, yaitu pembahasan tentang masalah sholat 5 waktu. Hadirin, sholat 5 waktu ini adalah sekali lagi perkara yang terpenting setelah iman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hadirin, itu tujuannya adalah agar kita mau sujud kepadanya. Ini tujuan utama. Wasjud wa'bud. Jadi hadirin, kalau kita tidak benar-benar bisa memahami untuk apa Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia ini, tujuan utama ini tidak kita pahami, maka mohon maaf, selama dalam menjalani hidup hadirin, kita akan tidak pernah tahu tugas utama kita hidup di dunia. Makanya hadirin berulang kali dalam apapun sistem, apapun program, apapun keadaan, itu kita tarik dulu apa tujuan akhir atau tujuan utama itu. Jika sebuah program tujuan utamanya, tujuan akhirnya kita paham, maka program itu akan berjalan dengan baik. Pun begitu dengan hidup kita. Kalau kita paham betul tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas dunia ini hadirin, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup kita insya Allah akan benar, akan lurus perjalanannya. Bahkan kalau di dalam kitab Minhajul Abidin itu disebutkan, Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini. Tujuan utama adalah untuk berkhidmat kepadanya. Ini yang paling penting. Silahkan profesi apapun, silahkan Anda bekerja dengan tekun kerja dunia kita, tapi mohon maaf, dunia yang kita kejar ini bukan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, inilah pentingnya betapa luar biasanya nilai sholat di dalam tujuan kehidupan kita.
Nah, ini yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita pakai analisa logika manusia dulu, Bapak. Apabila kita memerintahkan atau melarang sesuatu terhadap anak kita, kita pasti akan memberikan sebuah ancaman yang kuatnya luar biasa. Misalkan ada barang yang mewasiatkan atau mengingatkan anak kita, jangan pernah kamu pecahkan barang ini. Kalau kamu pecahkan barang ini, ancamannya ini, pasti ancamannya luar biasa. Kenapa hadirin? Karena barang itu adalah sesuatu yang memang bernilai bagi Bapak. Begitu juga dengan ibu. Anak mau main pisau, jangan begitu. Tentu kita akan melarang dengan marah yang keras. Tapi begitu sebaliknya, hadirin, jika sesuatu itu sangat bermanfaat bagi anak kita, maka kita akan mendidik anak kita ini dengan luar biasa terhadap hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pahala ataupun hadiah yang dipersiapkan untuk anak kita. Kalau meninggal sampai dalam kubur, sampai nanti hari kebangkitan, luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Dan ini mohon maaf, tolong sampaikan tidak cuma hanya sebatas untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk anak keturunan kita sampai yaumul qiyamah, juga untuk saudara-saudara kita, untuk siapa saja yang bisa kita jumpai, untuk mendapatkan tentang pentingnya masalah sholat ini. Dan ancamannya juga luar biasa. Mohon maaf, kenapa hadirin kebanyakan orang menyia-nyiakan sholat? Karena hampir setiap hari kita jarang mendengar bagaimana ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat tersebut. Bahkan sangat jarang sekali pengajian yang mengutarakan atau ceramah yang mengungkap tema itu. Memang hadirin yang dirahmati oleh Allah ada berbagai macam tujuan. Tujuan salah satu itu adalah beritakan kabar gembira tentang masalah dakwah itu, jangan ditakut-takuti. Itu salah satu daripada cinta dakwah sholihin. Ini beberapa dampak negatif atau ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat ketika masih hidup di dunia. Dan ini yang menyampaikan atau yang membicarakan, yang mengatakan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang mengatakan, otomatis mohon maaf, wajib bagi kita hukumnya untuk mempercayai seyakin-yakinnya. Karena apapun yang dikatakan Rasul, sedikit pun tidak perlu dilakukan lagi dalam keyakinan kita. Apa saja ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat selama hidup di dunia? Yang pertama adalah tanzahul barokatuh, tanzahul hilang al-barokatuh, keberkahan min umrihi, dari umurnya. Umurnya hilang berkahnya. Ini yang paling berat sekali, Bapak. Alhasil hanya cuma memperpanjang kisah kita saja. Umur itu hadirin yang terbaik adalah sudahlah panjang umurnya, berkah umurnya, itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, pendek umurnya, berkah umurnya, itu baik juga, Bapak. Yang luar biasa itu hadirin, sudahlah panjang, tidak ada keberkahan di dalamnya. Mohon maaf, dalam bahasa kitab itu bagaikan bangkai yang berjalan di atas permukaan dunia. Nah, ini tentu kita tidak mau menjadi golongan orang yang seperti itu. Hidup dinyatakan di dunia, hidup masih memerlukan kebutuhan layaknya manusia yang hidup, tapi dari segi kecerdasan spiritualnya, kecerdasan ibadahnya, kemudian kemampuan taatnya kepada Allah SWT, mohon maaf, jauh dari apa yang diharapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ini yang harus kita hindari. Yang pertama, orang yang menyia-nyiakan sholat itu akan hilang keberkahan umurnya. Kemudian yang kedua, ini yang dirahmati oleh Allah, tumhasimah usholihin min wajih, raut wajahnya jauh
dari ciri-ciri orang yang soleh. Hadirin, berkali-kali juga saya sampaikan bahwasanya kadang kita ini Bapak Ibu memandang seseorang itu dari wajahnya saja, dari perilakunya saja, itu sudah membawa dampak positif bagi sebuah etika dakwah. Itu manusia yang luar biasa powernya, Pak. Contoh misalkan begini, Bapak. Satu hari Bapak sholat di dalam masjid, kemudian jumpa dengan kakak itu, ngobrol gitu, habis ngobrol kemudian sholat. Setelah sholat berjamaah, Bapak sudah punya rencana bahwa habis sholat zuhur ini saya tidak akan melakukan sholat ba'diyah, karena pokoknya habis sholat zuhur karena ada urusan penting saya mau langsung saja, saya tidak akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Habis Bapak berdoa kemudian mau beranjak, lihat kawan Bapak sedang sholat ba'diyah, kemudian istilahnya mempengaruhi sebuah kekuatan positif dalam diri Bapak, dalam pikiran ini saja kawan saya sibuk yang luar biasa bisa melakukan sholat ba'diyah, saya kok nggak bisa, saya juga mau sholat ba'diyah. Akhirnya Bapak kemudian nggak jadi untuk tidak sholat ba'diyah, hanya ada kemudian sholat ba'diyah. Ini power dampak dari seseorang yang luar biasa dari tahun Bapak masih. Dan orang-orang semacam ini itu ada. Bahkan tadi lagi enak-enak saja kita duduk di kedai kopi, lagi ngobrol, lagi ngopi, kemudian terdengar azan, niat kita untuk tidak datang ke masjid, dalam nanti sholat berjamaah sendirian aja bersama teman-teman selesai, sudah seperti itu niat. Tapi Bapak ingat seseorang, orang itu Masya Allah sibuknya luar biasa, kekayaannya juga luar biasa, kemudian strata sosialnya juga luar biasa, tapi nggak pernah menanyakan sholat berjamaah. Malu saya. Akhirnya Anda meskipun baru cuma ingat saja kepada orang itu hadirin, langsung bisa mempunyai kekuatan untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini jenis manusia yang mempunyai kekuatan spiritual luar biasa, mampu menggerakkan orang untuk taat tanpa dia harus memerintahkan. Nah hadirin, tapi ada juga Bapak, kita ini tengok seseorang, melihat seseorang hadirin yang dirahmati oleh Allah, udah bikin mangkal sendiri di dalam hati, godok, lihat aja godok dalam hati Bapak. Ini lagi apa yang dibicarakan, paling kalau jumpa yang dibicarakan cuma aib kurang aja, kalau enggak ya berbau maksiat saja, ya mohon maaf baru kedatangan itu udah bikin godok. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita tidak mau menjadi tipe orang yang kedua ini, Pak. Nah, orang-orang yang istiqomah menjaga sholatnya, insya Allah wajahnya memancarkan cahaya keimanan dan kesolidan, sehingga dari perilakunya, dari wajahnya, dari gerak-geriknya mampu menggerakkan umat untuk taat kepada Allah SWT. Geraknya saja sudah bisa menjadi asbab hidayah dari Allah SWT untuk orang lain. Ini kalau orang yang memang cerminan ketaatannya kepada Allah SWT luar biasa. Nah kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kullu amalin, setiap amal yang malu yang dia amalkan, layak juruh, tidak memberikan pahala kepadanya Allah alaihi atas dirinya. Ini berkaitan juga dengan hadis bahwa barang amalan pertama yang akan awal yuhasabu bihi as-shalah, faman sholahat sa'iru amalihi fasadan sa'iru amalihi. Barang siapa yang bagus amalnya, bagus sholatnya, maka Allah SWT akan hidup bagus amalnya. Dan barang siapa yang buruk, rusak sholatnya, Allah SWT akan hidup juga rusak amal yang lainnya. Hadirin, orang yang menyia-nyiakan sholat ini, amalnya saja hadirin, mohon maaf, tidak diberi pahala oleh Allah SWT, tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Artinya dari spesifik ini bahwasanya sholat merupakan kunci dari bagaimana Allah SWT memberikan pahala terhadap amalan kita. Ini hadirin. Kemudian kalau Bapak bertanya atas bagaimana orang yang berinfak tapi tidak sholat, ya mohon maaf, pembahasannya tidak sampai di situ dulu. Ini baru ancaman aja.
Bagus mana orang yang nggak pernah sholat tapi sering membantu orang dengan orang yang sholat tapi nggak mau membantu orang. Ternyata hadirin, kalau kita melihat dari sisi ancaman sholat ini hadirin, yang terbaik adalah orang yang rajin sholatnya juga rajin membantu orang lain. Kenapa hadirin? Karena di sisi lain hadirin ada juga 10 golongan orang-orang yang tidak diterima sholatnya. Itu nanti kita akan bahas. Salah satunya hadirin, orang yang tidak mau membayar zakatnya. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf, Anda akan masuk ke dalam golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu hadirin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khamisatu wa rabi'atu la yarfa'u al-mawdu ila sama, la yarfa'u, tidak diangkat lahu baginya ma'udha ila samai, doanya saja tidak sampai ke langit. Ini ancaman bagi orang yang meninggalkan, yang menyia-nyiakan sholat, doanya saja tidak sampai ke langit. Kemudian yang terakhir hadirin, lain salam hakum bi doa sholih, tidak termasuk bagian dari doa-doanya orang soleh. Tahu kita ini? Tidak. Saya tidak tahu apakah ini ada pengkhususan ketika kita doa, ketika kita mendoakan di kubur atau tidak. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwasanya betapa luar biasanya nikmatnya ketika kita bersama-sama di dalam golongan Islam ahli sunnah wal jamaah, yang saling mendoakan, yang saling memohonkan ampun, memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sanak saudaranya. Contoh misalkan begini, saat ini ada salah satu di antara kita yang sudah mendahului kita di alam kubur. Kemudian hadirin, kejadian kemudian 1-2 hari yang lalu, kemudian panitia pengurus pada waktu saya mau ceramah ngasih tahu kepada kami, Pak, tolong dibacakan doa apa untuk almarhum ini jamaah kita. Kemudian hadirin, kita berkaitan dengan pengiriman hadiah bacaan sudah berkali-kali saya bahas. Saya kira ini tidak perlu dibahas lagi. Akhirnya kemudian kita membaca beberapa tahlil, beberapa ayat Al-Quran, beberapa sholawat, kemudian kita menggunakan. Hadirin, orang yang sudah meninggal di sini itu betul-betul sudah putus dari seluruh amaliyah yang dia bisa kumpulkan, amaliyah kebaikan, kecuali amal jariah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, kan itu ya. Tiba-tiba datang kiriman pahala dari saudara-saudaranya satu majelis jamaah, majelis taklim mendoakan dirinya. Bahkan dalam doa itu tidak cuma hadirin untuk yang khusus almarhum, tapi seluruh daripada jamaah masjid taklim itu yang sudah jauh-jauh mendahului kita. Karena biasanya kalau kami mengirimkan pahala hadiah itu ila hadratin khususan bulan bin bulan dan seluruh jamaah majelis taklim al-musbah fil alamil kubri, di dalam alam kubur al-fatihah. Betapa luar biasanya nikmatnya saat itu, rasa terima kasih kita yang luar biasa pada saat ketika kita membutuhkan tambahan amal kebaikan, tiba-tiba datang pahala dari orang-orang yang mengirimkan kepada kita dari satu jamaah majelis taklimnya. Apa nggak luar biasa? Itu enaknya bagi para jamaah yang memakai atau masih berpegangan kepada pendapat yang bahwasanya menginginkan pahala hadiah bacaan, baik itu taklim, baik itu Al-Quran maupun zikir, sampai kepada mereka. Nikmatnya di situ. Tapi bagi yang tak sampai, ya nggak mungkin bisa diharapkan, karena dia berpikir nggak sampai, otomatis nggak pernah akan mengadakan. Ya sudah, kita nggak perlu menyalahkan. Kita menikmati dengan pendapat yang kita pegang. Mereka juga menikmati dengan pendapat yang mereka pegang. Selesai. Nah, ini adalah nanti oleh Allah. Maksud di sini adalah, apakah kemudian ketika orang itu menyia-nyiakan sholatnya, maka nantinya ketika orang-orang soleh mendoakan bahwasanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka golongan itu
mau yang menyiapkan sholat juga tetap dapat doa itu, yang tidak juga tetap dapat doa itu. Nah ini alam bisawab. Yang jelas kalau berdasarkan ini sebagai takdir, ancaman, motivasi kepada kita agar tidak menyia-nyiakan sholat, maka jangan sampai kemudian kita melakukan perkara itu. Kenapa diri? Karena doanya orang soleh itu pun tidak mengenal kepada orang-orang yang seperti itu, yaitu orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Ini ketika hidup di atas dunia, berkahnya umur tidak ada, hilangnya wajah kesolihan darinya, kemudian tidak mendapatkan doanya dari orang-orang yang soleh, amalnya pun tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab selanjutnya adalah pada saat indal mauti wa innahu yamutu dalilan wa thaniyatu yamutu ju'an wa thalithatu yamutu akshanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyanyiakan sholat, yang pertama ketika nanti meninggal dunia, mereka akan meninggal dalam keadaan yang pertama adalah dalilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilan itu adalah kehinaan, akshan dan kehausan, wajuan dan kelaparan. Sudahlah meninggal dalam keadaan hina, masih kehausan, masih juga kelaparan. Na'udzubillah kita. Dan biasanya hadirin, ini biasanya ini tidak boleh juga kita kemudian menjustis bahwa orang akan meninggal surga, tidak juga. Ini hanya kholik umumnya saja. Biasanya kita ini hadirin, orang itu meninggal ketika dalam keadaan ada kebiasaan melakukannya. Biasanya kurang lebih seperti itu. Maka kita membiasakan diri dalam melakukan kita yang baik agar pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan melakukan baik tersebut. Tapi mohon maaf, ini pun tidak jadi sebagai sebuah patokan. Buktinya Rasulullah SAW, beliau itu hadirin ahli taat, ahli ibadah, ahli berjihad, ahli berjuang, ahli berdakwah. Toh juga meninggalnya pada saat beliau sesudah sholat kemudian berada di dalam kamar beliau, bukan di atas medan peperangan. Artinya ini tidak sebagai sebuah jaminan bahwa kebiasaan itu akan pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah berada dalam kebiasaan itu. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah, hanya saja kita belajar dari Rasulullah SAW pada saat beliau meninggal dunia dalam keadaan dakwah yang selalu merisaukan umatnya. Karena risau Rasulullah tidak hanya pada saat peperangan, tidak hanya saat sholatnya, tidak hanya saat pada zakatnya, tidak. Tapi Rasulullah risau kepada umatnya terhadap seluruh perilaku agar selalu taat kepada Rasulullah dalam segala hal. Makanya hadirin, Rasulullah dimatikan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan risau terhadap umatnya. Dan kerisauan Rasulullah SAW adalah yang pertama masalah kaitan dengan sholat, yang kedua masalah dengan perempuan. Nah hadirin, kalau ada yang bertanya begini Pak, ada satu hadis, "Man akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka pasti masuk surga. Ada masalah kedua yang bertanya, yang mengucapkan hadis itu adalah Rasulullah SAW, benar? Tapi kenapa Rasulullah malah tidak mengucapkan itu? Karena Rasulullah mengucapkan as-sholat, kemudian an-nisa. Kenapa tidak mengucapkan kalimat tersebut, tapi malah mengucapkan hal tersebut? Nah, ini yang kalau kita tidak pelajari lebih lanjut dan ini berdasarkan dari beberapa ulama mufassirin, kita akan salah memahami. Dari kejadian itu hadirin, bahwasanya seseorang itu ketika meninggal dunia berada dalam lingkup nilai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, itu sudah cukup tanpa harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah cukup menjadi legalitas dirinya berada dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan mohon maaf, jika ada seseorang mengucapkan
karena maksud tujuan dia, keinginan dia sampai kepada Allah, cuma nyawanya nggak sampai ke situ. Begitu juga ketika kita melihat kasusnya yang menimpa, atau ketika seseorang itu berada dalam titik koma, ketika mau meninggal dunia berada dalam koma, apakah kemudian dia bisa dikatakan berikan husnul khotimah? Bisa, asal semasa hidupnya, asal semasa ketika dia masa sakitnya, sekalipun tidak pernah kita melihat dirinya atau kemudian keluar dari kata-katanya, apa yang membuat dirinya tercermin sebagai orang yang murtad, orang yang menduakan Allah, orang yang menyebutkan Allah, maka orang itu meskipun dalam keadaan koma, insya Allah husnul khotimah, keimanannya tetap akan terjaga. Nah, buktinya saat Rasulullah SAW tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa yang dipikirkan Rasulullah SAW, kerisauan Rasulullah sampai di akhir hayatnya masih risau terhadap umatnya. Inilah yang dicontohkan Rasulullah untuk menjadikan sebagai sebuah pelajaran bagi kita bahwa tauhid itu ada dalam sebuah rasa, yang rasa itu akan tercermin hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT dalam sebuah pemikiran, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal itu sudah menjadi sebagai sebuah sinyal kuat bahwa seseorang meskipun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, namun ketika dirinya berada dalam kerisauan taat, itu sudah cukup. Kita lanjutkan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amatu tusibu bil qabri wa qula yudiku alaihi al-qabru hatta takhtalifa Allahu wa taniyatu yuqadu alaihi al-qabru namun baytaqalu ala jamri lailan wa naharan wa talifatu yusallatu alaihim qabrihi itu baru disebut syuja'ul amrah ila akhir ini. Jadi begini Pak, azab bagi orang yang menyanyikan salat ketika di alam kubur. Yang pertama yudhikul qabri, kuburnya itu akan menyempit sampai kemudian tulang-tulangnya remuk dihimpit oleh kubur. Yang kedua, kubur itu akan menyamanya api neraka, kemudian dirinya akan diguling-gulingkan di atas neraka itu layar mana siang malam. Yang lebih luar biasanya hadirin, itu munculnya ular yang namanya Sujaul Aqrab. Sujaul Aqrab, alif ro ain aqrab. Sujaul Aqrab ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, digambarkan oleh seorang ulama dalam kitab tafsirnya itu Pak. Seandainya ular ini muncul betul ke atas permukaan dunia, kemudian ular itu meneteskan satu tetesnya saja bisa di atas dunia, maka bumi sampai yaumul qiyamah tidak akan lagi mengeluarkan tanaman, tumbuh-tumbuhan sudah tidak akan tumbuh lagi di atas permukaan bumi itu. Ketika satu tetes saja bisa Sujaul Aqrab ini menetes di atas permukaan dunia. Nah ini hadirin, dia akan mengadab, memukuli orang yang menyiapkan sholat mulai dari subuh sampai zuhur. Pertama dari subuh dulu sampai terbitnya matahari. Dia berkata, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulimu, untuk mengadabmu, dikarenakan kamu telah menyanyikan sholat subuhmu sampai terbitnya matahari. Ini bagi orang yang menyiapkan sholat subuhnya sehingga timbul fajar. Kemudian begitu dengan adzan zuhur, kembali dia mengadab sampai asar. Kata ular itu, aku disuruh diperintah oleh Allah untuk mengadabmu karena kamu telah menyiapkan sholat zuhurmu sampai asar. Begitu juga saat asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, 24 jam pun Sujaul Aqrab kita akan mengadab orang yang menyanyikan sholat. Dan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berlangsung ila yaumil qiyamah. Padahal hadirin, ila yaumil qiyamah di alam kubur ini sampai kapan batas waktunya Allah bisa. Maka sekali lagi hadirin, Rasulullah SAW
Kita ini Pak, hidup di atas dunia cuma berapa saat? Paling 70 tahun. Sekarang kita sudah 50, 60 Pak. Padahal kayak baru kemarin kita melalui masa anak-anak kita, tiba-tiba dari 50, tiba-tiba sudah 60. Habis itu kita kemudian akan diantar oleh sanak saudara kita hadirin sekala kalian lahat. Habis itu kita mengalami alam kubur. Di situ ribuan tahun memetik buah amaliyah yang kita kerjakan selama di atas dunia ini Pak. Itu yang akan kita petik nanti buahnya. Abu Lahab, itu mengusir Rasulullah SAW cuma berapa tahun Pak? Gak lama. Abu Lahab itu hadir ketika Rasulullah itu lahir, ya kan? Ini yang menjadi dalil oleh Nabi, ini Abu Lahab jadi dalilnya ya. Ketika Rasulullah itu lahir, Suwaibah itu ngasih tahu, wahai tuanku, Aminah melahirkan laki-laki atau perempuan, laki-laki. Saking senangnya itu Suwaibah budaknya langsung dimerdekakan. Suwaibah Abu Lahab itu mendengar Aminah melahirkan Rasulullah SAW, saking senangnya budak yang ngasih tahu saja dimerdekakan. Inilah maka pentingnya menyambut ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, merasa bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Abu Lahab saja bahagia, masa kita nggak bahagia Pak? Ya kan? Konsepnya begitu Pak. Tapi itu kan kita pusat ya, terserah aja kan yang kita ya kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hindari sebuah perdebatan yang tidak terlalu penting. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seiring berjalannya waktu sampai Rasulullah umur 40 tahun, itu Abu Lahab mengusir Rasulullah. Sampai umur 40 tahun sebelum dia akan jadi Nabi, itu Abu Lahab gak mengusir Rasul Pak. Bahkan hadirin, permusuhan antara Rasul dengan Abu Lahab, makar Abu Lahab untuk menjatuhkan Rasulullah SAW itu tidak sampai ke Madinah, hanya sampai di Mekah. Karena pada saat Rasulullah sudah berhijrah dari ke Madinah, Abu Lahab sudah meninggal, artinya gak ada 10 tahun. Abu Lahab itu mengusir Rasul gak ada 10 tahun. Istrinya itu Pak, Jamilah itu cantiknya luar biasa, cantik tapi membenci Islam, membenci Rasulullah. Dua-duanya hadirin disebutkan secara khusus di dalam surat Al-Quran. Adabnya sampai sekarang ini masih ada. Padahal perilakunya tidak lama mengusir Rasul, sampai sekarang masih ada. Sampai hari ini dengan lalu nanti pada saat setelah dibangkitkan dari alam kubur masuk ke dalam neraka, itu Abu Lahab terus saja akan diajak bilang samina bawa Rasul. Ini kalau kita cerdas memikirkan umur kita hadirin, kita cuma berapa tahun di dunia, cuma berapa hari di dunia, yang kita tidak pernah tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau umur ini kita tidak mampu gunakan untuk fokus ke dalam tujuan awal, tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba yang berkhidmat kepadanya, sungguh ini merupakan kekonyolan yang kita buat sendirian. Kemudian kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amalan itu sibu inda furujihi minal qabri. Wa amalan dan beberapa perkara tersibu yang mengenai inda furujihi ketika dia keluar minal qabri dari kuburnya. Fi mauqifil qiyamah, pada saat didirikan hari kiamat. Wa syiddatul hisab, wa saqatul rabbi wa dukhulin nar. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat nanti ketika hari kiamat, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan sholatnya hadirin. Yang pertama adalah hadirin wasyiddatul hisab, adalah beratnya hisab yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, dia akan memasukkan ke dalam neraka, wasatullah, dan Allah akan buka kepadanya. Bahkan hadirin, Allah tidak akan memandang kepadanya dengan rahmatnya. Ini na'udzubillah, ini betapa luar biasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan orang-orang yang menyia-nyiakan
sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Maqdis As-Samarqandi menulis sebuah riwayat dari sebuah kejadian Pilkada. Jadi ceritanya begini, ada seorang ibu, dia mempunyai dua anak. Yang satu berada di luar daerah. Ini cerita ini Anda bisa cari nanti dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kitabnya namanya itu, yang mengarang Imam Maqdis As-Samarqandi. Tahun sekitar 900-an saja sudah dibuat apa? Sekarang daerah itu namanya Uzbekistan. Hari ini beliau menulis ada seorang ibu mempunyai dua orang anak. Satu anaknya berada di luar daerah. Kemudian suatu saat yang ikut atau yang dekat dengan dirinya meninggal dunia. Dijemputlah anak yang dari jauh tadi datang ke rumahnya. Akhirnya dikebumikan saudaranya, dan yang saudara dari jauh itu ikut mengebumikan. Kemudian setelah itu beberapa pulang orang ini. Begitu sampai di jalan dia ingat dompet saya hilang. Ternyata dompetnya jatuh pada saat ketika dia menanam atau mengubur saudara. Akhirnya dia balik mengubur dia. Begitu digali lagi, ketemu dompetnya. Nah, kemudian tempat ataupun papan yang buat melindungi jenazah dari bukan padatnya tanah itu tadi, dia segera muncul api dari situ, dari kubur, menyala-nyala. Dia tutup, kemudian dia selesaikan kuburannya lagi, dirapikan, sampai di rumah dia tanya sama ibu diceritakan ada kejadian yang luar biasa yang menimpa saudara. Jadi karena dompetku ketinggalan, maka kemudian aku gali lagi tempat itu. Akhirnya saya menemukan satu kejadian, kubur adik itu menyala-nyala api dari dalam. Maka apa yang terjadi? Apa perilaku kebiasaan dari saudaraku ini sehingga kuburnya menjadi seperti itu? Maka saking itu berkata, dulu dia mempunyai dua kebiasaan buruk yang dia perbuat. Yang pertama, dia suka jalan-jalan kemana-mana, bertetangga, menjumpai tetangga, kemudian gibah. Ya prakteknya mungkin kita kalau sekarang ya bahasa kerennya ya, kalau bahasa kita ya ngobrol gitu lah ya. Main ke tetangga di bawah pokok, ngobrol-ngobrol ngomongin orang, ya kan. Kemudian pindah lagi ngobrol ke sana kemari, bertetangga di depan pintu rumah tetangga ngobrol-ngobrol ngomongin orang. Yang boleh jadi untuk bilang termasuk kita yang sering duduk-duduk di kedai kopi, mungkin begitu juga. Duduk dalam meja ini ngobrol-ngobrol ngomongin orang. Ini bukan masalah duduk di kedai kopinya. Kalau duduk di kedai kopinya kopi monggo silakan. Karena kopi ini nanti ngopi ini adalah satu perilaku yang dicontohkan oleh para orang-orang ma'rifatullah. Waliullah itu dulu berkopi. Karena kalau bapak-bapak senang kopi itu merupakan amalia para wali-walinya Allah SWT. Kenapa? Jadi mereka kopi. Karena begitu mereka kopi, mereka akan selalu terjaga, gak ngantuk-ngantuk Pak. Maka dia kemudian dikir terus Pak. Nah kalau kita banyakin kopi, gak dikir-dikir Pak, ya kan? Dapat kopinya hilang walinya, kan gitu Pak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi bukan masalah dulu di kedai kopinya, tapi karena pembicaraan. Karena boleh jadi dulu di kedai kopi pembicaraan yang bermutu, kemudian bermanfaat yang bermanfaat juga banyak. Bahkan dakwah juga banyak. Yang terakhir ilmuwan-ilmuwan, kemudian organisasi ormas pergerakan yang lain dari bicara kopi juga banyak. Siapa kita? Ikhwanul Muslimin itu juga didirikan dulu berdasarkan obrolan-obrolan di kedai kopi. Lanjutkan ini. Kemudian selain dia sering gibah ke sana kemari, yang kedua amalia yang dia kerjakan, dia meremehkan banget masalah sholat. Asal dikerjakan sesudah dengan adzan maghrib. Syukur dikerjakan pada saat orang berbareng masalah duha, sholat duha. Duha dikerjakan kalau sudah mendekati asar berkumandang.
sudah jam 12 malam sambil malas-malasan. Karena menyanyiakan sholat itulah, maka kemudian yang mungkin mendapatkan adab itu dua perkara yang memang sangat dekat sekali dengan adab kubur: ketidakmampuan dalam menjaga mulutnya dan di dalam meremehkan masalah sholat. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah tentang betapa luar biasanya ancaman terhadap orang yang menyanyiakan sholat. Mari kita ingat-ingat, mari kita sampaikan ke anak-anak kita, mari kita sampaikan ke saudara-saudara kita, tetangga kita, agar hadirin yang dirahmati oleh Allah jangan sampai mereka termasuk golongan ini. Bahkan kita juga harus mengingatkan hadirin, karena kita tidak pernah jangan sampai kemudian ketika kita sudah aktif berjamaah, sudah aktif sholat, jangan pernah merasa aman dan merasa lebih baik dari mereka. Kenapa hadirin? Karena kita tidak pernah tahu ke depannya. Yang kita tahu adalah bahwa kita harus terus berdoa memohon hidayah kepada Allah SWT. Semoga kita diistiqomahkan dalam taat yang benar kepada Allah SWT dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi.